yang suku dari Sumatera seperti ini, yang dari Kalimantan seperti ini, bukan untuk gagah-gagahan hebat-hebatan, tapi untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara engkau sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi garis bawah nih, yang paling bertakwa, bukan yang dari suku atau bangsa A, bukan dari golongan A, B, C, D, bukan yang punya jabatan tinggi, bukan juga yang punya ilmu segudang. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa sederhana saja, intisalul awamirillah wastinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sederhana sekali orang bertakwa itu, ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu doang. Ya, itu yang diinginkan, itu yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pokok yang akan kita bahas pada hari ini adalah satu peristiwa yang harus kita hadapi, yang harus kita alami, yaitu ketika usia kita, usia muda, kita mencari jodoh untuk melakukan pernikahan. Dan ketika kemudian kita mempunyai anak, maka ada tanggung jawab kita untuk melaksanakan pernikahan. Jadi kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anaknya, itu bukan hanya sekedar ngasih makan, nyekolahin. Salah satunya adalah mencarikan jodoh yang terbaik buat anaknya. Jadi kalau pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat, nggak ada tuh orang nongkrong-nongkrong di jembatan tol gitu, cewek cowok cari jodoh di jembatan tol. Kalau sekarang cari jodohnya di media sosial, besok-besok lagi cari jodohnya mungkin lagi wisata ke angkasa luar gitu. Nah, jadi perkembangan zaman. Pada masa dulu, pada masa sahabat, para ustadz, para kiai, itu kalau nyariin jodoh anaknya itu, ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa proses-proses di dalam terjadinya pernikahan, dari yang paling pertama sampai nanti di akhir, ini buat ilmu buat kita semua ya. Sama juga buat kalau yang sudah mau menikah sih, terlanjur bagaimana dulu kenalannya sih kita nggak usah tanya, ya kan? Nggak usah tanya, mudah-mudahan ada di perkenalan yang terbaik, di perkenalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bukan di proses perkenalan yang tidak baik. Kalaupun itu sudah terjadi, ada waktu kita memperbaiki diri. Karena apa? Proses pernikahan itu adalah proses yang suci, seharusnya dilalui dengan cara yang cenderung kepada kesucian. Bagi orang tua bagaimana? Mumpung kita masih punya anak-anak gadis, anak-anak perjaka, atau anak-anak yang calon gadis, calon perjaka, ada beberapa tahapan di dalam proses pernikahan. Ya, proses pernikahan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ta'aruf. Tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Li ta'arufu, agar saling mengenal. Maka proses pertama adalah saling mengenal, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai juga nikahin anak, lakinya kagak jelas, nggak pernah kenal, perempuannya nggak pernah kenal, tiba-tiba dinikahin, baru ketemu saat itu nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa suka, nggak ada minimal rasa, ya kan? Itu juga tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan. Akan tetapi proses ta'aruf yang diperbolehkan adalah proses ta'aruf yang syar'i tentunya ya. Kalau sekarang kan pacaran sono, pacaran sini, tenteng sono, tenteng sini, kayak kompor gas, kayak tabung gas ya. Ya kan, nikahnya jelas nggak jelas, kapan nikahnya, statusnya bagaimana, udah tenteng sana tenteng sini, dan orang tuanya diam-diam aja Pak. Orang tuanya biasalah anak muda begitu. Apakah kita bisa menghasilkan satu generasi yang baik, satu generasi yang diridhoi Allah kalau prosesnya sudah tidak benar? Ini sebuah tantangan buat kita. Kita kan ingin punya anak-anak yang soleh, anak yang solehah, punya cucu-cucu yang soleh, punya cucu-cucu yang solehah. Apakah proses kita menuju ke sana? Kalau kita udah terlanjur ya, kalau yang nakal-nakal waktu mudanya ya udah bertobat aja dah. Mau diapain lagi ya? Iya. Ya kan? Ya, masa mau diulang kita ta'aruf lagi, cerai dulu ya kan, nggak mungkin juga.
Itu udah terlanjur, nggak apa-apa lah kalau udah terlanjur, ya kan? Toh janji Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Itu aja. Yaitu orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat kedoliman, orang-orang yang mendolimi diri sendiri, berbuat fahisyah. Ya kalau dia mengingat Allah, minta ampun, bertobat itu diampuni. Masalahnya kan kadang-kadang minta ampun enggak, bertobat enggak, anaknya begitu dibenerin lagi. Udah dirinya salah, generasi berikutnya dibikin salah juga. Nah kita benerin tuh kehidupan kita. Kalau kita pengen generasi yang ke depan itu yang baik-baik, apa? Yang pertama adalah proses ta'aruf, proses mengenal. Mengenalnya itu macam-macam caranya. Akan tetapi tentu ada batas-batasnya. Tidak boleh lah kita seenaknya, anak laki perempuan pergi ke sana bonceng orang tuanya, diam-diam aja pura-pura nggak tahu, atau bahkan mendukung daripada kagak dapat jodoh. Ya lupa, jodoh itu yang ngasih Allah. Yang mau pacaran 2 tahun, 5 tahun belum tentu jadi loh. Yang 2 hari ditangkap satpam aja jadi. Kalau itu urusan jodoh. Artinya kita harus yakinkan, kita harus yakini bahwa jodoh itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala dari 4 takdir yang sudah digariskan, ya kan? Kelahirannya, rezekinya, jodohnya, matinya. Minta saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik. Ini ada pengalaman bagus sekali. Soal kakak saya kebetulan, pengalaman ya, kakak perempuan saya. Kakak perempuan saya itu hidupnya di pesantren, nggak pernah hidup sana kemari, itu dari lulus SD udah masuk pesantren. Kemudian tiba-tiba pas bulan Ramadan, orang tua saya bilang gini, kamu kapan menikah? Karena udah gede kan, udah gede, kalau di kampung umur 20, 21 itu kan udah dianggap gede. Ya kan saya bingung, ya kan? Nah saya bingung, ya mau nikah sama siapa? Nggak ada yang datang, nggak ada yang kenal, di pesantren terpisah lagi perempuan. Terus bapak saya bingung juga mau nikah sama siapa ya katanya. Itulah kemudian orang tua berikhtiar di bulan Ramadan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anakku sudah gede, anak perempuan satu-satunya, kemudian sudah saatnya memiliki jodoh. Apa yang terjadi? Saya ingat persis. Tanggal 23 Ramadan tiba-tiba ada seorang pemuda datang yang sama-sama tidak pernah bertemu dari pesantren seberang, langsung melamarnya, dan malam itu juga akan nikah. Alhamdulillah keluarganya langgeng sampai sekarang, nggak ada masalah, ya kan? Anak-anaknya baik-baik, pada ngajinya oke semua. Karena sebuah proses yang bagus akan melahirkan hasil yang bagus. Tidak usah ada cinta atau tidak cinta. Cinta bisa hilang dalam waktu 1 minggu kok, ya kan? Betul nggak? Bisa datang dalam waktu 1 menit, hilangnya juga cepat sekali. Jadi pertama adalah apa Bapak Ibu sekalian? Pertama adalah ta'aruf, ya, saling mengenal. Mau pakai surat, mau pakai apa silahkan saling mengenal. Tapi tidak bisa diartikan sebagai konsep pacaran anak muda sekarang. Itu orang tua kita harus tanamkan dalam diri kita. Tanamkan dalam diri kita, oke, anak kita ada suka sama laki-laki, atau laki-laki suka sama perempuan, itu naluriah, manusiawi, tidak boleh dilarang. Akan tetapi proses ta'arufnya harus dijaga sedemikian rupa agar tidak melahirkan kemaksiatan yang pada akhirnya melahirkan generasi suka maksiat juga. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, setelah ta'aruf apa Bapak Ibu sekalian? Setelah ta'aruf itu melamar, menghitbah. Dan ini saya kira sudah lamar orang udah mau nikah ya kan? Menghitbah, ada lamaran. Lamaran itu bukan lewat SMS atau lewat WA. Lamaran itu jelas ada keluarga A mendatangi keluarga B untuk meminta anaknya, seperti Rasulullah ketika diminta oleh anak keluarganya Umar bin Khattab untuk menikahi putrinya, oleh keluarganya Khadijah untuk menikahi putrinya. Ada permintaan, ada mengkhitbah, dan ketika sudah dikhitbah, sudah dilamar bahasa kita, ini orang tua juga harus bisa menjaga juga. Dilamar itu bukan berarti dinikahi. Dikhitbah itu bukan berarti sudah dinikahkan, hanya sekedar memesan. Kalau barang kita pesan kan nggak bisa dipakai seenaknya. Orang begitu pesan belum dibayar, belum ada maharnya, belum ada apa. Tapi proses khitbah itu berarti mendekatkan kepada pernikahan, bukan berarti menghalalkan sesuatu yang masih haram. Ini orang-orang tua kadang-kadang sangat-sangat
permisif dalam hal seperti itu, dia cuek-cuek saja, toh sudah dilamar ini, mau dibawa nonton-nonton kemana juga silahkan. Nggak bisa begitu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ketika kita sudah membuka celah-celah masuknya setan, pasti akan datang setan-setan berikutnya. Dan proses pernikahan yang kita inginkan justru tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Baru setelah menghitbah, kalau Pak Abdul mau menghitbah lagi juga boleh, ya kan? Untuk putra atau putrinya nanti di beberapa waktu yang akan datang, ya Pak Abdul ya. Jangan salah sangka, ya. Jadi ada proses apa tadi menghitbah. Ini juga Pak Robi, Pak Sona punya anak-anak gadis. Kalau memang ada anak laki-laki datang, kamu mau ngapain ke sini? Mau kenalan atau mau main, silahkan main, tapi ada waktunya. Kalau kamu serius sama saya, lamar besok. Kalau enggak, get out. Kenapa? Celah-celah setan kita buka, maka akan muncul setan-setan berikutnya. Hati-hati, ya kan? Hati-hati. Harus ada ketegasan dari orang tua. Menghitbah. Baru setelah menghitbah, sampailah pada satu titik, yaitu pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul, dalam bentuk kesediaan dari orang tua atau wali dari calon mempelai putri, kemudian melakukan ijab dan qabul dengan calon mempelai laki-laki. Dan disitulah peristiwa yang sakral, peristiwa yang diridhoi, peristiwa yang disaksikan oleh malaikat-malaikat. Maka ini pesan buat Mas Hernanda sama Mbak Aditya. Nanti di proses pernikahan itu adalah pernikahan yang suci, yang sakral, tidak boleh main-main, tidak boleh kemudian dijadikan bahan guyonan. Kenapa? Pada saat terjadi proses ijab dan qabul, maka malaikat-malaikat pun ikut mengaminkan, ikut senang. Allah memberikan keberkahan buat lingkungan di sekitarnya. Sama seperti orang yang bercerai, malaikat sangat membenci, Allah juga sangat membenci. Maka pada saat orang menikah sangat disukai, sangat diridhoi. Orang bercerai itu sangat dibenci, kecuali terpaksa. Jadi kalau yang lagi pengen pikiran-pikiran pengen bercerai, batalin cerainya, kecuali terpaksa, ya kan? Itu adalah sesuatu yang dibolehkan tapi sangat dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Daripada cerai mending nambah lagi. Nah, jadi muncul keberkahan yang baru. Tambah masalah, ya kan? Tapi kalau memang tidak sanggup nambah lagi, ya sudah diperbaiki saja agar menjadi lebih baik. Hadirin sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa? Itu adalah tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Apa tadi? Dari ta'aruf, menghitbah, baru akad nikah. Itu adalah perjalanan yang sesungguhnya. Jadi pesan kepada Mas Hernanda dan Mbak Aditya, akad nikahnya itu masih 3 hari lagi. Sekarang lebih baik menjaga diri, kalau perlu nggak usah ketemu-ketemu, mensucikan diri kepada Allah. Kalaupun ada dosa-dosa minta diampuni, agar nanti proses pernikahan itu betul-betul menjadi sesuatu yang sakral, bernilai tinggi, menghadirkan keberkahan, menghadirkan para malaikatnya, mengaminkan doa-doa yang kita sampaikan. Dan nanti itu awal terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Jadi kalau selama ini kan kita mengenal keluarga samara doang, ya. Kurang itu. Yang benar tuh basmara. Ya kan? Kenapa basmara? Bersama-sama dalam asmara. Itu basmara namanya, ya kan? Basmara itu adalah barokah, sakinah, mawadah, dan rahmah. Apa itu barokah? Barokah itu adalah sesuatu perbuatan yang melahirkan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barokah. Ya kan? Usia kita barokah,
Kenapa? Karena usia kita tuh bermanfaat, isinya kebaikan, 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 kebaikan. Itu barokah. Kalau usia kita tuh isinya kok ngamuk-ngamuk aja, isinya ribut-ribut aja, isinya berseteru sama orang aja, itu nggak barokah umurnya. Sama dengan keluarga. Ini keluarga Mas Hernanda sama Aditya, kalau ada ngamuk-ngamuk dikit mending diem aja.